Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8 bersama Amalia Putri dan mempresentasikan WiFi. WiFi adalah sebuah jaringan nikrabel yang biasa digunakan oleh suatu perangkat tanpa menggunakan kabel. Agar dapat terhubung ke internet, syarat utama yang harus dipenuhi untuk buat WiFi bekerja adalah dengan menyediakan terlebih dulu perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet seperti router. WiFi, jenis perangkat yang bisa membangun jaringan WiFi. Yang pertama, wireless network adapter, fungsinya sebagai alat yang digunakan pada perangkat komputer agar dapat tersambung dengan jaringan WiFi di sekitarnya. Kedua, wireless router berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Yang ketiga, antena wireless, salah satu perangkat yang dapat mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik. Yang keempat, wireless repeater berfungsi sebagai penguat sinyal yang mulai melemah ketika berada di jangkauan yang jauh dari pusat. Berikut ini adalah kelebihan WiFi dan kekurangan WiFi. Yang pertama, kelebihan WiFi, kemudahan dalam akses internet tanpa membutuhkan suatu kabel, serta dapat dijangkau di berbagai lokasi. Dan kekurangan WiFi adalah sinyalnya yang terpengaruh oleh jarak, dinding, dan juga gangguan lain. Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dalam jarak pendek. Bluetooth menggunakan gelombang radio frekuensi rendah untuk mentransmisikan data antara perangkat. Bluetooth digunakan untuk berbagai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada audio nikrabel, memberikan kenyamanan tanpa kabel dalam mendengarkan musik atau menerima panggilan telepon. Yang kedua, transfer data, memudahkan dalam berbagi file antara perangkat. Yang ketiga, hands-free mobile. Bluetooth digunakan dalam menjawab panggilan tanpa harus menyentuh ponsel. Kelebihan Bluetooth dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, penggunaan yang mudah menggunakan kabel. Ketiga, ideal untuk perangkat baterai yang membutuhkan daya rendah. Yang ketiga, cocok untuk penggunaan dalam jarak pendek. Untuk kekurangannya, pertama, jarak jangkauannya terbatas, dan yang kedua, kecepatan transfernya masih terbatas dibandingkan WiFi. Wireless Application Protocol atau yang disingkat WAP. Wireless Application Protocol atau WAP adalah protokol lama yang digunakan untuk mengirimkan dan penyajian informasi di kabel ke telepon seluler atau perangkat lainnya. WAP adalah protokol yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu pertama, Wireless Application Environment, kedua, Wireless Session Protocol, yang ketiga, Wireless Transition Protocol, yang keempat, Wireless Transport Layer Security, kelima, Wireless Datagram Protocol. Wireless Application Protocol atau disebut WAP. Fungsi WAP menyediakan akses internet dan layanan lain, menyediakan keamanan dan privasi bagi pengguna perangkat nikrabel seperti enkripsi, deskripsi, dan autentifikasi data, menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna perangkat nikrabel. Wireless Markup Language atau disebut WML. Wireless Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web yang dioptimalkan untuk perangkat mobile yang mendukung teknologi Wireless Markup Language. Tujuan WML yaitu menyediakan pengalaman web yang mudah digunakan dan dioptimalkan
untuk layar kecil dan koneksi nikrabel yang lambat. Adapun wireless markup language menggunakan sintaks yang mirip dengan HTML, tetapi dirancang khusus untuk perangkat mobile. Keunggulan WML, pertama, ukuran filenya lebih kecil dibandingkan HTML. Kedua, struktur yang sederhana dan interaksinya yang terbatas membuat halaman WML lebih mudah bagi pengguna perangkat mobile. Ketiga, memungkinkan pengembang membuat halaman web yang dioptimalkan untuk layar kecil. Ada juga Extensible Hypertext Markup Language, yang disingkat XHTML, adalah bahasa markup yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan tampilan sebuah web. XHTML dibuat untuk menggantikan HTML dengan menggunakan XML sebagai basisnya. XHTML memiliki sintaks yang lebih ketat yang memungkinkan pengembang web untuk membuat halaman web yang lebih konsisten dan dapat diakses oleh berbagai perangkat dan platform. Keuntungan menggunakan XHTML, pertama, memungkinkan pengembang web untuk membuat halaman web yang lebih konsisten dan dapat diakses oleh berbagai perangkat dan platform. Kedua, memudahkan pengembang konten web yang sesuai dengan aturan XML. Yang terakhir, XHTML memungkinkan pengembang web untuk menggunakan CSS dan JavaScript untuk mengatur tampilan dan perilaku halaman web. Itu ada perbedaan XHTML dan HTML. XHTML sintaks ketat, HTML sintaksnya longgar. XHTML setiap tag harus ditutup dan HTML tidak setiap tag harus ditutup. Untuk HTML, atribut harus diapit dengan tanda kutip, tapi untuk HTML, atribut tidak harus diapit dengan tanda kutip. XHTML juga lebih ketat dalam memilih keamanan, dan HTML lebih longgar dan lebih rentan terhadap kesalahan. Berikut Nokia Qt SDK adalah seperangkat alat pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform menggunakan kerangka kerja Qt. Komponen utama, yang pertama Qt Creator, kedua Qt Libraries, ketiga Qt Designer, keempat Qt Simulator. Qt SDK digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, termasuk aplikasi desktop, aplikasi mobile, perangkat lunak, industri, dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, dan Python. Berikut Symbian. Symbian adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan dan dijual oleh Symbian Ltd. Symbian dirancang untuk digunakan pada ponsel kelas atas. OS Symbian adalah OS seluler yang digunakan pada ponsel pintar Nokia. Mayoritas produsen ponsel menggunakan OS Symbian sebelum Android. Sistem operasi Symbian dihentikan karena pengembang tidak tertarik bekerja dengan sistem operasi tersebut. Symbian memiliki batasan teknologi yang membuatnya sulit bersaing dengan platform lain yang lebih canggih. Perubahan tren pasar yang menuju smartphone dan sistem operasi yang lebih canggih menyebabkan popularitas Symbian menurun dan pada tahun 2014 resmi dihentikan. Kelebihan Symbian, jangkauan aplikasi jauh lebih luas, konektivitas jauh lebih mudah, menyediakan fitur hemat daya, dan kerugian sendiri dari Symbian tidak tersedia pada PC, durasi lebih rendah dibandingkan Android, memiliki masalah keamanan karena mudah dipengaruhi virus. Net Compact Framework merupakan suatu perangkat pengembangan aplikasi pada perangkat mobile. Compact Framework bertujuan menyediakan lingkungan pengembangan yang familiar bagi pengembang yang ingin membuat aplikasi untuk perangkat dengan sumber daya yang terbatas.
Terdapat beberapa fitur yang ada pada Net Compact Framework. Yang pertama, ringan dan hemat sumber daya. Lalu yang kedua, kompatibilitas yang dapat dijalankan di berbagai perangkat mobile tanpa modifikasi tambahan. Lalu bahasa pemrogramannya juga yang mendukung. Yang terakhir, terintegrasi dengan Visual Studio. Penerapan Net Compact Framework ini yang pertama ada pada bidang aplikasi bisnis, biasanya dijalankan untuk penjualan atau manajemen inventaris. Lalu yang kedua ada pada aplikasi mobile yang dikembangkan untuk berbagai keperluan pada perangkat mobile. Tantangannya sendiri, tidak semua fiturnya dapat digunakan. Dukungan terhadap Net Compact Framework ini juga menurun dengan kemungkinan besar dihentikan. Android merupakan sistem operasi yang dirancang oleh Google yang berbasis Linux kernel, yang ditujukan untuk mendukung perangkat elektronik seperti smartphone. Kelebihan Android open source, harganya beragam, didukung banyak aplikasi, dan juga mudah untuk dimodifikasi. Kekurangannya sendiri, sistem yang bekerja cukup berat sehingga memori yang diperlukan lebih besar, lalu kurang stabil dan juga optimal dalam penggunaannya. Berikut ini perkembangan Android mulai dari Astro 1.0 sampai Android 10. iPhone merupakan salah satu seri ponsel cerdas yang dikembangkan oleh Apple Inc. yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Steve Jobs dan menjadi salah satu produk terkemuka dalam ponsel cerdas. iPhone menjalankan sistem iOS yang dikembangkan oleh perusahaannya sendiri. Terdapat berbagai fitur inovatif seperti Siri, Face ID, dan juga Apple Pay. Berikut kelebihan dan kekurangan iPhone. Kelebihannya sendiri, performa yang lurus dan kencang, lebih aman, hasil kameranya jauh lebih baik, selalu up to date, dan juga build quality-nya yang bagus. Kekurangannya sendiri, harganya mahal, tampilannya tidak dapat di-custom, kapasitas baterai yang kecil, desain dan spesifikasi yang kurang inovatif, dan ketergantungan pada ekosistem Apple. Yang terakhir ada J2ME atau Java 2 Platform Micro Edition, yang merupakan platform yang dirancang untuk sistem tertanam seperti ponsel PDA, kotak set-top, TV, dan printer. J2ME ini muncul pada tahun 1999 sebagai salah satu platform khusus di bawah Java 2. J2ME terdiri dari dua himpunan bagian pustaka kelas Java yang dikenal sebagai konfigurasi Connected Limited Device Configuration atau CDLC. Pengembangan aplikasi J2ME, MID LED, yang terdiri dari kelas Java yang menjalankan aplikasi di atas lingkungan J2ME. Lalu ada API J2ME yang berfungsi sebagai tata letak UI atau User Interface, lalu koneksi jaringan, pengolahan data, pengolahan memori, dan juga yang lain-lain. Keunggulannya sendiri, aplikasinya dapat dijalankan tanpa modifikasi tambahan, lalu ringan dan hemat sumber daya. Yang terakhir, memungkinkan pengembangan aplikasi digunakan secara online tanpa perlu menggunakan akses internet.